Oh, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geografi adalah ilmu tentang bumi dan segala sesuatu yang ada di atasnya, seperti makhluk hidup, iklim, udara, beserta segala interaksinya. Sebagai suatu kajian ilmu, geografi memiliki apa yang disebut sebagai konsep geografi, di mana konsep geografi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada konsep dasar dan juga ada konsep esensial. Konsep dasar sering juga disebut sebagai suatu konsep utama yang menggambarkan hakikat dari sebuah ilmu. Sementara konsep esensial adalah konsep penting yang perlu dikuasai sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing. Dalam hal ini, ketika kita sudah masuk pada jenjang SMA, tentu saja banyak konsep-konsep geografi yang tentu saja harus kita kuasai. Di mana konsep-konsep geografi yang perlu kita kuasai itu ada 10. Di antaranya yang pertama ada konsep lokasi, yang kedua ada konsep jarak, yang ketiga ada konsep keterjangkauan, yang keempat ada konsep pola, yang kelima ada konsep morfologi, yang keenam ada konsep aglomerasi, yang ketujuh ada konsep interaksi, yang kedelapan ada konsep nilai kegunaan, yang kesembilan ada konsep diferensiasi wilayah atau diferensiasi area, yang ke-10 itu ada konsep keterkaitan ruang, di mana 10 konsep ini perlu kita kuasai untuk dapat mengkaji fenomena-fenomena geosfer yang terjadi di permukaan bumi. Di mana konsep yang pertama itu ada konsep lokasi. Konsep lokasi ini tentu saja sangat penting dalam kajian fenomena geosfer karena menunjukkan suatu kedudukan atau lokasi dari suatu fenomena atau objek yang ada di permukaan bumi. Konsep lokasi ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada konsep lokasi absolut, yang kedua ada konsep lokasi relatif. Di mana konsep lokasi absolut ini berdasarkan pada letak astronomis atau letak koordinat suatu fenomena ataupun objek yang ada di permukaan bumi. Letak absolut suatu fenomena di permukaan bumi ini statis karena berdasarkan atau berpedoman pada garis koordinat yang ada di permukaan bumi. Di mana garis koordinat ini biasanya kita sebut sebagai garis lintang dan juga garis tujuan. Kita ambil contoh letak absolut negara Indonesia, di mana Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan berada pada 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, yang kedua ada lokasi relatif, di mana lokasi relatif ini berdasarkan pada letak objek yang ada di sekitarnya atau letak geografis berdasarkan objek yang ada di sekitarnya. Kita ambil contoh kembali negara Indonesia, di mana negara Indonesia itu tepat berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia, serta tepat berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Nah, konsep yang kedua itu adalah konsep jarak, di mana jarak ini menunjukkan ruang antara dua objek. Ada dua jenis atau dua bagian dari konsep jarak ini. Yang pertama itu ada konsep jarak sebenarnya, di mana jarak sebenarnya ini bersifat tetap dan dapat diukur dengan satuan panjang. Kita ambil contoh, jarak antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Sukabumi itu sekitar 35 km ya. Sedangkan untuk jarak relatif ini dinyatakan dalam satuan waktu berdasarkan jenis transportasi yang kita gunakan untuk mencapai satu ruang tersebut. Kita ambil contoh ketika kita ingin melakukan perjalanan dari Cianjur menuju ke Sukabumi, maka jarak relatifnya kalau kita menggunakan sepeda motor itu 2 jam perjalanan. Tapi kalau misalnya kita menggunakan mobil atau bis, maka sekitar 3 jam perjalanan. Atau kalau misalnya jalanannya macet, bisa saja lebih dari 3 jam perjalanan, tergantung dari ada atau tidaknya hambatan pada saat di perjalanan. Yang ketiga itu ada konsep keterjangkauan, di mana konsep keterjangkauan ini berkaitan dengan aksesibilitas seseorang untuk mencapai suatu lokasi. Di mana kalau kita ingin mencapai suatu lokasi yang ternyata lokasi tersebut dilalui oleh jalur kereta api dan jalur kendaraan umum, maka kita akan mudah untuk mengakses lokasi tersebut.
Beda halnya ketika misalnya kita ingin mencapai suatu lokasi, tapi ternyata lokasi tersebut tidak dilalui oleh jalur kereta api dan juga jalur kendaraan umum, maka kita akan sulit untuk bisa menjangkau lokasi tersebut. Sehingga konsep keterjangkauan ini kaitannya dengan mudah atau tidaknya seseorang untuk mencapai suatu lokasi yang dituju. Yang keempat, ada konsep morfologi, di mana konsep morfologi ini kaitannya dengan bentuk-bentuk permukaan bumi. Kita tahu bentuk-bentuk permukaan bumi yang tersebar di seluruh penjuru bumi ini sebetulnya tidak sama, berbeda-beda. Itu juga dipengaruhi oleh dua tenaga, ada tenaga eksogen dan juga tenaga endogen. Tenaga eksogen itu adalah tenaga yang berasal dari luar, sedangkan tenaga endogen itu adalah tenaga yang berasal dari dalam. Kita ambil contoh, di daerah Sumatera itu ada pegunungan Bukit Barisan, di mana pegunungan Bukit Barisan itu merupakan daerah pegunungan yang terbentuk akibat dari tenaga endogen, sehingga membentuklah suatu morfologi pegunungan yang ada di Pulau Sumatera. Nah, yang kelima, ada konsep pola. Pola merupakan konsep yang berkaitan dengan bentuk persebaran yang teratur pada fenomena-fenomena geografi yang terjadi di permukaan bumi. Kita ambil contoh pola persebaran gunung berapi yang ada di Indonesia, ataupun juga kita bisa ambil pola pemukiman daerah aliran sungai, di mana permukiman-permukiman yang dekat dengan aliran sungai biasanya memanjang mengikuti aliran sungai tersebut, ataupun juga pola-pola pemukiman yang memanjang mengikuti jalan. Nah, itu merupakan bentuk dari sebuah pola, di mana pemukiman-pemukiman tersebut memanjang mengikuti pola jalan atau pola aliran sungai yang ada. Yang keenam, ada konsep aglomerasi, di mana aglomerasi ini mengacu pada pengelompokan fenomena-fenomena geosfer yang ada di permukaan bumi, di mana fenomena-fenomena geosfer yang mengelompok ini biasanya terkait dengan aktivitas-aktivitas manusia. Kita ambil contoh, wilayah pedesaan itu mayoritas dihuni oleh kelompok-kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Ataupun juga kita ambil contoh, daerah pemukiman-pemukiman elit atau pemukiman-pemukiman kelas tinggi itu banyak dihuni oleh orang-orang yang berprofesi sebagai orang-orang kantoran atau pimpinan-pimpinan dari perusahaan. Yang ketujuh, ada konsep interaksi, di mana konsep interaksi ini berkaitan dengan ketergantungan antara satu objek geografi dengan objek geografi yang lainnya. Konsep ini tentu saja didasarkan atas realita suatu daerah yang membutuhkan daerah lain, atau satu daerah yang mempengaruhi daerah lain. Kita ambil contoh, daerah-daerah pedesaan itu saling berinteraksi dengan daerah perkotaan, di mana daerah pedesaan itu banyak menyuplai atau menjadi penyuplai bahan pangan bagi penduduk-penduduk yang ada di daerah perkotaan. Yang kedelapan, ada konsep diferensiasi area, merupakan fenomena yang menyebabkan suatu wilayah itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya. Kenapa? Karena setiap wilayah yang ada di permukaan bumi itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Kita ambil contoh, Indonesia sebagai negara tropis itu hanya memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan juga musim penghujan. Tapi berbeda dengan Korea yang berada di lintang sedang, di mana Korea memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan juga musim dingin. Ini adalah bentuk dari sebuah diferensiasi area atau perbedaan karakteristik wilayah yang ada di permukaan bumi, di mana setiap wilayah yang ada di permukaan bumi ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Konsep yang kesembilan itu ada nilai kegunaan, di mana konsep nilai kegunaan ini mengacu pada fungsi ekonomi dari suatu ruang. Kita ambil contoh, daerah pantai itu memiliki nilai kegunaan yang tinggi bagi para nelayan. Kenapa? Karena dijadikan sebagai tempat mencari ikan atau menjadikan sebagai tempat mencari nafkah bagi para nelayan. Tapi daerah pantai ini tidak menjadi nilai kegunaan yang tinggi bagi para petani, karena petani tidak menghasilkan atau tidak mencari uang di daerah pantai. Kembali lagi, kalau semisalnya daerah pantai tersebut ternyata memiliki ombak yang tinggi, maka memiliki nilai kegunaan yang tinggi bagi para peselancar. Karena para peselancar itu pasti mencari pantai-pantai yang ombaknya tinggi. Sedangkan pantai yang ombaknya tinggi itu tidak memiliki nilai kegunaan yang tinggi bagi para nelayan.
karena dianggap sebagai sebuah ancaman bagi para nelayan kalau misalnya mereka mencari ikan di daerah pantai yang ombaknya tinggi. Dan yang terakhir itu ada konsep keterkaitan ruang, di mana konsep ini menyebabkan keterkaitan antara satu fenomena dengan fenomena yang lain yang terjadi di satu ruang. Kita ambil contoh, ketika terjadi banjir di Jakarta, itu tidak serta-merta diakibatkan oleh hujan deras yang terjadi di Jakarta. Bisa saja itu adalah banjir kiriman yang diakibatkan oleh hujan deras yang terjadi di Bogor atau biasa disebut sebagai banjir kiriman. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai 10 konsep esensial geografi yang perlu kita kuasai ketika kita ingin mengkaji fenomena-fenomena geosfer yang terjadi di permukaan bumi. Stay tune karena kedepannya akan banyak materi-materi geografi lain yang akan tayang pada channel ini. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.